Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ketemu lagi nih. Hari ini saya Asep Ahmad dari logikanews.com akan mewawancarai Kang Irfan Rifanora dari Brigade ya. Kang Asep dari Komite Rakyat Anti Korupsi. Kang, satu lagi saya baru ketemu nih. Siapa namanya? Dari Kerak juga ya. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu kejanggalan di Kabupaten Garut, diantaranya perencanaan dan anggaran tentang dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2017 ya. Kang, kira-kira menurut pandangan dari Akang sendiri sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana bagusnya perencanaan dan dana bagi hasil cukai tembakau itu agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Rifanora sebagai Ketua Brigade NKRI sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Kabupaten Garut. Dalam kesempatan hari ini kami akan melakukan satu penyikapan terkait dengan persoalan masalah di BHCT yang ada di Kabupaten Garut, terkhusus pada tahun 2017. Tahun kemarin kita menemukan ada beberapa kejanggalan dalam proses baik perencanaan maupun pelaksanaan. Nah, dari sisi perencanaan kita menyikapi bahwa di sini ada konspirasi antara beberapa oknum yang ada di dinas Kabupaten Garut, salah satunya adalah Bapeda dan BPKAD, di mana di sana dalam proses perencanaan dan penyusunan penganggaran pelaksanaan program DBHCT disinyalir ada beberapa kejanggalan yang menyebabkan disparitas terhadap penerima ataupun pemanfaatan terhadap program tersebut. Terkhusus pada tahun 2017 kita menemukan beberapa kasus di mana ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam mengalokasikan program DBHCT di Kabupaten Garut. Salah satu hal yang paling terpenting adalah ketika program DBHCT ini diperuntukkan terhadap fasilitas pembangunan saja atau hanya fisik saja di Kabupaten Garut. Sementara di sisi lain juga banyak hal, apalagi dalam proses perencanaan dan penganggaran, seharusnya itu dialokasikan kepada bidang-bidang yang lebih penting. Dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Garut. Nah, oleh karena itu kami bersepakat agar supaya bagaimana program DBHCT ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan cara dari mulai proses perencanaan agar supaya oknum-oknum tadi yang kami jelaskan, kami sampaikan agar supaya pihak-pihak aparat penegak hukum melakukan pengawasan dari mulai perencanaan. Jadi tidak hanya dalam pelaksanaan, melainkan dari perencanaan pihak APH dalam hal ini aparat penegak hukum harus mulai mendeteksi bahwa dari proses perencanaan yang sudah kita laporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan juga dibantu oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut itu sedang melakukan pendalaman terkait dengan laporan pengaduan yang kami adukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait masalah program DBHCHT yang ada di Kabupaten Garut tahun 2017. Nah, oleh karena itu kami mendesak kepada APH agar transparan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terkait dengan penegakan supremasi hukum terkait masalah DBHCHT, karena kami menginginkan adanya prinsip keadilan bagi seluruh warga yang ada di Kabupaten Garut. Artinya jangan sampai terjadi monopolistik dalam proses baik perencanaan maupun pelaksanaan program DBHCHT yang ada di Kabupaten Garut. Kalau boleh tahu nih Kang, berapa nih anggaran tahun 2017? Anggaran DBHCHT tahun anggaran 2017 itu kurang lebih 32 miliar. 32 miliar. Ya. Dari semua kegiatan, tadi kan Akang berbicara ada dugaan-dugaan konspirasi dan lain-lain. Hasil
itu apa yang dilakukan oleh Akang sehingga ada hasil atau ada pemikiran bahwa di sana terjadi konspirasi? Ya. Hasil pengamatan kami dan investigasi yang dilakukan oleh tim kami terhadap program DBHCHT yang ada di Kabupaten Garut, kami mensinyalir adanya konspirasi antara oknum-oknum yang ada di birokrasi. Dalam hal ini salah satunya adalah bidang anggaran yang ada di BPKAD. Ya, bidang anggaran yang ada di BPKAD. Kemudian kedua adanya disinyalir juga permainan mata antara bidang anggaran dengan perencanaan yang ada di Bapeda. Nah, terkhusus dalam hal ini program tahun 2017, kami melihat bahwa ada disparitas terhadap program tersebut. Yang dimaksud dengan disparitas adalah tidak meratanya dan tidak adilnya penyaluran anggaran DBHCHT yang ada di Kabupaten Garut. Karena mayoritas dalam pos anggaran tersebut dialokasikan untuk fisik atau pembangunan infrastruktur saja. Tapi di sisi lain tadi misalkan salah satu contoh disabilitas, gitu kan? Disabilitas yang ada di Kabupaten Garut tidak tersentuh oleh program DBHCHT. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah juga kita melihat bahwa gizi buruk di Kabupaten Garut dalam hal ini juga tidak tersentuh oleh program tersebut. Sementara yang dimaksud DBHCHT atau dana bagi hasil cukai dan tembakau ini peruntukannya adalah bagi para setiap warga negara, bukan hanya perokok aktif atau perokok pasif, tapi dalam konstitusi diterangkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kelayakan hidup dan kesehatan yang dijamin oleh negara. Tapi kita melihat hari ini itu tidak terjadi di Kabupaten Garut dikarenakan tadi ada beberapa hal baik secara perencanaan, kemudian penganggaran, kemudian penatausahaan, sekaligus pelaksanaan itu terjadi kontraproduktif dengan visi misi yang hari ini dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut. Yang dilaporkan oleh pihak Akang ke Kejati itu siapa aja, Kang? Yang kita laporkan dalam hal ini adalah pihak Bapeda, dalam hal ini Bapeda Kabupaten Garut dan BPKAD Kabupaten Garut sebagai leading sektor dinas yang melakukan pengoperasionalan program DBHCHT. Tapi sebagai dinas teknis juga banyak, Pak. Salah satunya dinas PU, kemudian dinas kesehatan, kemudian dinas pertanian, dinas perkebunan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mendesak kepada APH dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dengan kasus atau program DBHCHT tahun anggaran 2017 yang ada di Kabupaten Garut. Oke, tadi katanya sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Boleh tahu tanggal berapa, hari apa? Kebetulan kemarin kita sampaikan surat itu pada bulan Desember. Kita sudah melayangkan surat tersebut. Bahkan sudah ada jawaban dari Kejati terkait dengan program yang tahun 2016. Kemudian yang 2017 sampai saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Garut karena dari Kejaksaan Tinggi didisposisikan ke Kejaksaan Negeri Garut agar supaya ditindaklanjuti dalam rangka melakukan pendalaman kasus DBHCHT tahun anggaran 2017. Sebelum pelaporan biasanya dilakukan konfirmasi dulu nih ke pihak-pihak tertentu yang mau dilaporkan. Langkah-langkah itu sudah dilakukan belum? Untuk langkah-langkah konfirmasi kepada pihak-pihak baik BKD, BPKAD maupun Bapeda, kita layangkan surat tembusan bahwa kita melakukan pelaporan tersebut. Jadi kita tidak melakukan konfirmasi karena kita
tidak menjustifikasi bahwa di situ ada tindak pidana korupsi, tapi kita meminta pihak aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut agar supaya pihak APH bisa melakukan pendalaman terhadap penyelidikan proses program DBHCHT tahun anggaran 2017 di Kabupaten Garut. Kalau berbicara masalah anggaran DBHCHT, terus kemudian tadi ada perencanaan dan lain-lain, biasanya kan eksekutif melibatkan legislatif nih Kang. Kira-kira nih, menurut Akang sendiri, sampai hari ini, sejauh ini, peranan legislatif ada di mana? Dari sisi pengawasan, legislatif sebagai fungsi pengawasan atau controlling, kita pun sampai saat ini justru mempertanyakan sejauh mana proses legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Garut, melakukan pengawasan terhadap program DBHCHT di Kabupaten Garut. Karena kita melihat bahwa salah satu kelemahan dari DPRD itu adalah pengawasannya. Kenapa pengawasannya? Kita melihat dari sisi tugas pokok dan fungsi DPRD dalam susunan dan kedudukan DPRD sebagai fungsi pengawasan, kita tidak mendapatkan rekomendasi bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, seharusnya DPRD dalam fungsinya sebagai controlling itu memberikan laporan baik kepada inspektorat maupun kepada aparat penegak hukum terkait dengan hasil pengawasan DPRD dalam melakukan pengawasan dari sisi pelaksanaan eksekutif. Nah, sampai detik ini, sampai habis periode 2014-2019, kita tidak pernah melihat bahwa fungsi DPRD sebagai fungsi pengawas itu melahirkan sebuah rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan fungsi pengawasan DPRD. Jadi hari ini pun kita mengkritisi bukan hanya eksekutif, tapi dalam hal ini legislatif pun kita kritisi dari sisi pengawasannya. Bahkan disinyalir juga DPRD Kabupaten Garut dalam hal ini tutup mata dalam persoalan program DBHCHT yang disinyalir ada penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran dalam program DBHCHT tahun anggaran 2017. Bisa dikategorikan konspirasi atau bagaimana? Ya, kita mengistilahkan ada main mata. Ada main mata antara oknum eksekutif dengan oknum DPRD Kabupaten Garut yang sampai saat ini belum pernah melahirkan sebuah rekomendasi terkait dengan hasil pengawasannya dari tahun 2014 sampai 2019. Tidak ada produk yang dilahirkan dari sisi pengawasan. Kalau dari sisi legislasi hanya beberapa perda saja yang dibuat, tapi dari sisi pengawasan kami sebagai pemerhati belum mendapatkan salinan hasil pengawasan DPRD terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Itu poinnya. Berbicara masalah anggaran dan kegiatan di pemerintah daerah, biasanya nih ada kerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam konteks ini ada TP4D. Menurut Akang sendiri, pengawasan dari APH terhadap beberapa kegiatan termasuk di DBHCT sejauh ini sudah ditanyakan belum ke Kejaksaan Negeri Garut atau kepolisian? Oke, terima kasih. Jadi dari fungsi TP4D dalam hal ini kita sempat melakukan konsultasi dan komunikasi dengan tim TP4D baik di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun di Kabupaten Garut bahwa ada 3 kan fungsi daripada TP4D yang kami garis bawahi. Yang pertama adalah fungsi daripada intelijen, bahwa di TP4D fungsinya adalah melakukan pengamatan dalam fungsi intelijen. Kemudian dari fungsi tindak pidana korupsi atau tipikor. Ini kemudian kita meminta kepada pihak APH baik dalam hal ini kepada tim TP4D dari sisi fungsi
intelijen agar supaya melakukan pengawasan dari mulai perencanaan. Seharusnya TP4D melakukan fungsi pengawasannya dari mulai perencanaan anggaran, sumber anggaran DBH CT ini. Akan tetapi kita juga belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan fungsi pengawasan tersebut dari sisi perencanaan program DBHCT yang ada di Kabupaten Garut. Nah, oleh karena itu kami mendesak kepada tim TP4D agar supaya juga tidak mengawasi dari fungsi pelaksanaannya, melainkan dari fungsi perencanaannya. Dari perencanaan untuk apa anggaran DBHCHT tersebut dianggarkan. Nah, dari situlah peranan dari tim TP4D dari fungsi intelijen untuk melakukan investigasi agar supaya terjadi pengawasan secara mendalam. Itu poinnya, agar supaya tim TP4D bisa lebih mendalam terhadap fungsi pengawasan dari sisi perencanaannya.